Karena hidup ini kita jalani semuanya dengan konsekuensi. Orang yang hidup enak-enak saja, maka ada konsekuensi di akhirat kelak. Dan orang yang hidup susah, kemudian ia bersabar, juga akan ada konsekuensi di akhirat kelak. Makanya Allah jadikan hidup kita ini sebagai momen untuk kita belajar. Setiap hari yang kita lewati, jadikan sebagai saat-saat untuk kita mengedukasi diri tentang bagaimana berinteraksi dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga nanti harapannya ketika setiap hari kita belajar, setiap ada musibah, kita mengambil hikmah dan pelajaran, usia kita semakin bertambah, menjadikan kita semakin dewasa. Usia kita semakin mendekatkan kepada garis finish, menjadikan kita hamba-hamba yang semakin mantap untuk berjumpa dengan sakaratul maut. Hidup itu hanya sampai di situ. Hanya kita berjuang awal dan pertengahan usia kita ini adalah persiapan untuk akhir yang baik dari penutup usia kita. Karena memang Allah menilai dari setiap usia manusia pada akhirnya innamal a'malu bil khawatim. Allah akan melihat dari amalan setiap hamba pada penutupnya. Itulah husnul khatimah. Maka jadikan apa yang menimpa kita sebagai pelajaran, dan semoga dengannya Allah Subhanahu wa Ta'ala menggugurkan dosa-dosa kita, memberikan pahala yang luas, yang besar, dikarenakan pahala sabar tidak ada batasnya. Kita belajar tentang kehidupan. Siapa saja yang membaca Al-Quran, dia akan mendapati penduduk surga itu masuk surga dikarenakan dua hal. Yang pertama, mereka yang istislam, berserah diri dengan ketetapan Allah yang sifatnya syariat. Perintah mereka kerjakan dan larangan mereka tinggalkan. Salat 5 waktu perintah, maka mereka kerjakan. Puasa di bulan Ramadan perintah, maka mereka kerjakan. Ini dari sisi syariat Allah. Dilarang untuk berzina, mereka jauhi. Dilarang memakan riba, mereka tinggalkan. Dan seterusnya. Ini Allah sebutkan di surga kelak, ada orang-orang yang masuk surga dikarenakan seperti ini. Banyak dalilnya dalam Al-Quran. Misalnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Kanu qalilan minal laili ma yahja'un, wa bil ashari hum yastaghfirun. Wa fi wa fi amwalihim haqqul lisail wal mahrum." Kata Allah, penduduk surga, dahulu mereka semasa hidup di dunia, mereka orang-orang yang mengerjakan salat, termasuk salat malam. Dan juga pada harta mereka, mereka keluarkan kewajibannya berupa zakat dan sedekah. Ini berkaitan tentang syariat Allah. Mereka masuk surga karena berserah diri dengan syariat Allah. Yang perintah mereka laksanakan, yang larangan mereka tinggalkan. Yang kedua, Allah menceritakan tentang penduduk surga yang mereka masuk surga dikarenakan dahulu semasa hidup di dunia, selain melaksanakan syariat Allah tadi, mereka juga berserah diri kepada Allah di dalam ketetapan takdirnya. Contohnya pada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Fatir, "Dzalika huwal fadlul kabir, jannatu adnin yadkhulunaha yuhallawna fiha min asawira min dhahabi wa lu'lu'a wa libasuhum fiha harir wa qalu alhamdulillahi alladhi adhhaba 'anna al-hazan inna rabbana laghafurun syakur." Ketika mereka masuk ke dalam surga, Allah sebutkan itulah kemenangan terbesar. Ketika mereka dimasukkan ke dalam surga Aden, mereka dipakaikan dengan berbagai macam perhiasan dan kain dari sutra. Kemudian kata Allah, ketika penduduk surga ini masuk ke dalam surga, mereka mengatakan, "Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan pada hari ini kesedihan dari kami di dunia dahulu." Artinya apa? Mereka menghadapi segala ujian di dunia ini, mereka sedih, tapi mereka bersabar. Maka inilah dua kunci Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkan hambanya ke dalam surga.
mereka yang menjalankan syariat Allah dan mereka yang menerima takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkadang seorang untuk melaksanakan sholat yang begitu hebat, tahajud misalnya, sebagaimana Nabi SAW, mereka berat. Dan kita ketahui bahwasanya melaksanakan sholat ini akan menjadi penggugur dosa-dosa. Innal hasanati yudhibna sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan itu akan menghapus kesalahan-kesalahan. Tapi ada manusia yang Allah berikan keistimewaan dengan menggugurkan dosa mereka hanya dengan bersabar. Yaitu ketika mereka ridha dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tetap jaga yang wajib-wajib dari syariat Allah. Kemudian bersabar atas takdir yang Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan. Karena terkadang amalan kita yang kita lakukan berupa sholat, puasa, zakat, dan haji terkadang tidak cukup untuk memasukkan kita ke dalam surga dikarenakan dosa kita lebih besar. Dan Allah berfirman, wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Dan siapa saja yang timbangan catatan keburukannya lebih berat dibanding timbangan catatan kebaikannya, maka dia langsung masuk ke neraka hawiyah. Dalam kondisi seperti itu, kita sangat butuh untuk dikurangi beban dosa-dosa ini. Dan ternyata yang mengurangi dosa-dosa seseorang ini adalah diantaranya bersabar atas ujian yang Allah berikan. Karena kalau kita berharap dari sholat kita yang menggugurkan kesalahan-kesalahan kita, sholat kita sadari terlalu banyak kelalaian di dalam. Kita sadari kekhusyuan kita di dalam sholat ini sangat minim. Tapi kalau musibah yang menimpa kita, cukup bersabar. Dipahami ya? Perhatikan di sini, seorang melakukan ketaatan akan menjadi sebab digugurkannya, dihapuskannya dosa-dosanya. Bersabar atas musibah juga menjadi sebab dihapuskannya kesalahan dan dosa-dosa. Tapi kalau kita ingin mencari dihapuskannya dosa dan kesalahan kita dari perbuatan yang kita kerjakan, ini susah karena kita sendiri nggak yakin bahwasanya amalan ini sudah yang paling ikhlas. Ketika kita sholat, badan kita sholat, tubuh kita terlihat sholat, tapi pemikiran kita di mana-mana. Tapi kalau musibah, cukup kita tidak marah, tidak mengumpat. Kita mau bersabar, maka sudah pasti akan diampunkan dan digugurkan dosa-dosanya. Maka orang-orang yang melihat musibah dari kacamata ini, mereka justru di hari kiamat kelak akan menjadi orang-orang yang bersyukur. Karena dahulu Allah berikan kepada mereka musibah dan Allah ilhamkan kepada mereka untuk bisa bersabar menghadapi musibah tersebut. Dalam riwayat Imam Ahmad, Nabi SAW bersabda, yawaddu ahlul afiyah lamma ra'au min ahlil bala yu'tawna minal ajr law anna juludahum tuqradu bil maqarid. Orang-orang yang hidup di dunia sehat-sehat terus, di akhirat kelak, mereka akan merasa iri dengan orang-orang yang diberi ujian semasa di dunia dan mereka bersabar ketika mereka diberikan pahala yang sangat banyak. Apa kata orang-orang yang sehat ini di akhirat kelak? Mereka meminta kepada Allah kalau sekiranya diizinkan kembali hidup di dunia dan kulit serta daging mereka ini dicabik-cabik dengan sisir dari besi. Kemudian mereka bersabar agar di akhirat mereka mendapatkan pahala. Maka kalau Allah Subhanahu wa ta'ala sedang mengarahkan kita kepada satu musibah, Allah menginginkan kepada kita kebaikan, ingin menggugurkan dosa-dosa kita, ingin meninggikan derajat kita, maka jangan terlalu fokus pada musibahnya saja. Tapi fokuslah kepada yang memberi musibah. Kata Ibn Al-Qayyim rahimahullah, min tamamid dhul an yashtaghila al-'abdu 'inda an-ni'mati bil ni'ma 'anil mun'im wa 'inda al-bala'i bil bala'i 'anil mubtali. Di antara kerugian yang sangat disesalkan dari seorang manusia adalah ketika dia mendapatkan nikmat, dia hanya fokus pada objek nikmat tersebut.
dia lupa kepada yang memberi nikmat. Demikian pula ketika seorang hamba mendapatkan musibah, dia lebih fokus untuk mencari jalan keluar dari musibahnya. Dan dia lupa kepada yang memberi musibah, apa sih hikmahnya? Apa sih tujuannya Allah ngasih kita musibah ini? Maka bersabarlah, karena hidup ini kita jalani semuanya dengan konsekuensi. Orang yang hidup enak-enak saja, maka ada konsekuensi di akhirat kelak. Dan orang yang hidup susah, kemudian ia bersabar, juga akan ada konsekuensi di akhirat kelak. Makanya Allah jadikan hidup kita ini sebagai momen untuk kita belajar. Setiap hari yang kita lewati, jadikan sebagai saat-saat untuk kita mengedukasi diri tentang bagaimana berinteraksi dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga nanti harapannya ketika setiap hari kita belajar, setiap ada musibah, kita mengambil hikmah dan pelajaran, usia kita semakin bertambah, menjadikan kita semakin dewasa. Usia kita semakin mendekatkan kepada garis finish, menjadikan kita hamba-hamba yang semakin mantap untuk berjumpa dengan sakaratul maut. Hidup itu hanya sampai di situ. Hanya kita berjuang, awal dan pertengahan usia kita ini adalah persiapan untuk akhir yang baik dari penutup usia kita. Karena memang Allah menilai dari setiap usia manusia, pada akhirnya innamal a'malu bil khawatim. Allah akan melihat dari amalan setiap hamba pada penutupnya. Itulah husnul khatimah. Maka jadikan apa yang menimpa kita sebagai pelajaran, dan semoga dengannya Allah Subhanahu wa Ta'ala menggugurkan dosa-dosa kita, memberikan pahala yang luas, yang besar, dikarenakan pahala sabar tidak ada batasnya. Tidak ada batasnya. Allah berfirman dalam surat Az-Zumar, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang-orang yang bersabar, pahalanya di hari kiamat kelak diberikan unlimited. Tidak ada batasnya. Makanya sabar pun di dunia tidak ada batasnya. Jadi salah kalau ada yang mengatakan sabar itu ada batasnya. Enggak ada. Kenapa? Karena pahalanya pun tidak ada batasnya. Al-jaza'u min jinsil amal. Inna 'idhamal bala, inna 'idhamal jaza' bi 'idhamil bala. Kata Rasulullah, besarnya pahala yang didapatkan seseorang selaras dengan besarnya ujian yang dihadapi seseorang. Maka ketika dia menginginkan pahala sabar yang tidak ada batasnya, maka dia pun ketika menghadapi musibah mempersiapkan sabar yang tidak ada batasnya.